Kalau dipresentasikan 56,61%. Ini nggak kecil angkanya. Jadi kami minta penjelasan ini. Jadi bukan hanya peta yang antara 2019 sampai 2024 sama. Jadi kami banyak yang... Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Melati, menyampaikan pandangan tegas dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 Desember 2025. Dikutip dari Tribun News, ia menyoroti penjelasan Menteri terkait tindak lanjut pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare yang sebelumnya dilakukan Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden. Dalam forum tersebut, Melati menegaskan bahwa tanggung jawab teknis sepenuhnya berada di tangan Kementerian, bukan Presiden. Saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Presiden. Pak Menteri inilah yang membantu Presiden. Gak usah melibatkan persetujuan beliau, Presiden kan tidak tahu secara teknis, ujar Melati. Ia mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa keputusan-keputusan strategis yang bersifat teknis justru dibebankan kepada Presiden. Jangan sampai bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah Presiden yang memiliki seluruh tanggung jawab, lanjutnya. Melati menekankan pentingnya posisi Menteri Kehutanan sebagai pelaksana langsung kebijakan, yang bertugas mengurai persoalan di bidang kehutanan secara profesional tanpa harus menyeret Presiden dalam aspek-aspek teknis operasional. Kalau dipresentasikan 56,61%. Ini nggak kecil angkanya. Jadi kami minta penjelasan ini. Jadi bukan hanya peta yang antara 2019 sampai 2024 sama. Jadi kami banyak yang awam di sini Pak Menteri, tapi kalau memang dihadirkan data secara detail akan kami pelajari. Begitu juga ketika saya melihat sebaran lahan kritis di lokasi das terdampak banjir. Kalau kita perhatikan satu-satu, ini dalam kawasan hutan hektarnya dibandingkan dengan luar kawasan hutan, ini ada yang signifikan sekali luasnya. Lahan kritisnya. Ini mohon maaf, apakah tidak pernah terpantau ini? Dan ini pasti nggak cuma sehari 2 hari terjadi, nggak sebulan 2 bulan. Ini pasti sudah bertahun-tahun Bapak. Dan ini harus menjadi pantauan kita, pantauan Pak Menteri dan segenap jajarannya. Saya sama dengan Aceh tadi sudah disampaikan. Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ini sama, hampir sama. Intinya yang kami minta ini data secara jelas. Dan ini tadi Pak Menteri juga menjelaskan penegakan hukum. Saya terus terang sedih. Kenapa? Karena penegakan hukum ini terjadi setelah bencana besar di Indonesia, setelah memakan korban jiwa, memakan korban material gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Udah lebih tegas lagi dalam pengawasan dan penindakan hukum. Lalu di halaman 26, Bapak menjelaskan juga, sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektar, Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri inilah yang membantu Bapak, jadi Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan harus persetujuan beliau. Harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Jadi saya sepakat, jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Akan mencabut sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk seluas 750.000 hektar se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Ada pertanyaan lagi dalam diri saya. Ini kinerja buruknya seperti apa? Kinerja buruk kan bukan sebulan 2 bulan. Apakah tidak pernah terpantau selama ini? Apakah tidak monitoring evaluasi, MONEF? Dan PBPH itu setahu saya punya rencana kerja per tahun yang harus dilaporkan. Ini harusnya sudah menjadi evaluasi kita, evaluasi Pak Menteri maksud saya dan jajaran. Dan di halaman 29 ada rencana RHL pada das terdampak. Ada 3 provinsi yang disebutkan. Lalu kalau untuk kawasan hutan skemanya adalah reboisasi. Apakah ini cukup? Bukannya kita perlu identifikasi dulu. Kalau das itu jangan sampai maksud saya. Anggaran sudah besar dikeluarkan, tapi ternyata nggak cukup reboisasi saja. Mungkin perlu ada proses
revegetasi. Kan kalau reboisasi kan cuma nanamin pohon. Kalau revegetasi dia harus dibikin dulu ada semak-semaknya untuk mungkin ada tanaman paku-pakuan. Jangan sampai dengan anggaran yang minim itu ini nggak manfaat. Jadi saya mau nanya nih, apa cukup dengan reboisasi skemanya untuk rencana RHL pada das terdampak? Saya pikir ini terlalu dini, harusnya identifikasi dulu Pak. Dan berkaitan dengan anggaran, saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, bahwa nggak juga harus kita terpaku dengan anggaran yang ada dari APBN, juga bisa melibatkan swasta yang bertanggung jawab. Mereka sudah memanfaatkan hutan atau pinjam pakai, dia harus bertanggung jawab. HGU, iya, bisa melibatkan mereka. Jadi kita optimal Pak kerjanya. Lalu di halaman 30 poin 4 mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan das lintas KL dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di das, termasuk digitalisasi pemantauan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam pandangan saya, kenapa seolah-olah kita harus menyiapkan dengan adanya sistem aplikasi terhadap mitigasi banjir, ini seolah-olah kita sudah nyiapin, kita harus banjir nih, kita harus seharusnya kan di awal dulu nih, jangan sampai terjadi banjir yang harus kita siapkan. Bukan kita menyiapkan mitigasi banjir, seolah-olah kita sudah siap bakal banjir. Oke, kita siap dengan banjir gitu kan. Kan harusnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak sampai banjir. Itu kan pengawasannya, harusnya sampainya seperti itu kan. Jangan sampai lagi ada bencana, ada banjir, baru kita bikin mitigasi ini. Saya rasa itu Bapak, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Mohon maaf saya agak semangat berapi-api karena hutan ini buat saya, buat kami semua mempunyai fungsi yang luar biasa. Dan kalau memang tidak melalui dengan pengawasan yang ketat, ini banjir besar, ini bencana ini bukan hanya terjadi di 3 provinsi. Kita akan menjadi ketar-ketir nantinya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.